Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bareng Mas Dani. Gimana kabar kalian semua yang nonton videonya Mas Dani? Nah, buat kalian yang nonton videonya Mas Dani selalu mendoakan agar kalian sehat-sehat terus, rezekinya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala aktivitasnya dipermudah, semua urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, jadi Mas Dani kali ini mau sedikit ngerapiin part-partnya si Nena teman-teman. Jadi ada salah satu part yang bakalan Mas Dani pasang lagi, part lama punyanya si Nena yang bakalan Mas Dani pasang lagi teman-teman, yaitu knalpot orinya si Nena. Jadi Mas Dani bakalan ngeripen lagi, knalpotnya, dan bakalan Mas Dani pasang lagi di bodinya si Nena teman-teman. Jadi ini teman-teman untuk knalpotnya ya, bakal Mas Dani kasih tahu nih. Jadi ini knalpot lamanya si Nena teman-teman ya, dan ini bakalan Mas Dani repaint lagi ya. Mas Dani repaint pakai ini cat Diton, cat tahan panas yang memang diperuntukkan untuk knalpot ya, knalpot atau lain-lainnya ya, yang bisa menahan panas sampai di sini diklaim sampai 600 derajat Celcius. So, dan sebelum Mas Dani repaint, Mas Dani bakalan cuci, Mas Dani cuci semuanya bersih, terus ini bakalan Mas Dani amplas dikit-dikit ya, nanti untuk ngilangin yang kayak ini korosi-korosinya ini dikit-dikit Mas Dani coba amplas, nanti Mas Dani repaint lagi teman-teman. Oke, jadi itu tadi untuk bentuk knalpot orinya si Nena yang bakalan Mas Dani rapiin lagi dan Mas Dani pasang di si Nena. Dan seperti biasa teman-teman, mari temenin Mas Dani buat ngeripen knalpotnya si Nena ini, dan nanti proses pemasangannya kayak gimana. Terus pokoknya ikutin terus Mas Dani, temenin Mas Dani. Dan sebelum Mas Dani lanjut videonya, Mas Dani mau sedikit intro dulu. Gaskan. Jadi ini Mas Dani lepas dulu teman-teman untuk ini ya, covernya ini ya, cover knalpotnya Mas Dani lepas dulu, terus nanti Mas Dani cuci biar bersih. Jadi nanti kayak gini ini bisa kena semuanya. Nah, Mas Dani lepas dulu, amankan, dan sekarang kita bersihin sama amplas tipis-tipis yang bagian sini. Jadi Mas Dani bersihkan dulu biar nanti kalau dilipen ada kotoran yang nempel teman-teman. Jadi untuk cat lipennya itu bisa nempel bener-bener sempurna. Pokoknya sebisa mungkin kalian usahakan sebersih mungkin ya teman-teman ya, nyucinya kayak gini. Nah, untuk di bagian yang ini teman-teman, yang lehernya yang ini, karena biasanya di leher ini tuh lebih banyak korosinya ya, lebih panasnya di sini ya. Kita amplas tipis-tipis saja. Mas Dani pakai amplas 600 ya, ukuran 600, tipis-tipis aja buat sedikit ngerontokin korosinya ini.
Oke teman-teman, jadi ini udah Mas Dani cuci tadi, udah kering, dan sekarang Mas Dani mau ini teman-teman, mau nge-repaint ini ya. Jadi kita repaint gaskan. Mas Dani jadi pakai ini teman-teman ya. Mas Dani pakai Titon cat tahan panas. Nah, ini diklaim sampai 600 derajat Celcius teman-teman untuk ketahanannya. Oke, Mas Dani buka dulu. Ini dia Titon premiumnya. Oh, kok Titon premium? Titon cat tahan panas. Oke, jadi dikocok-kocok dulu teman-teman. Kita kocok-kocok dulu seperti ini. Oke. Seperti biasa kita coba dulu. Oke, Mas Dani mulai ya. Tipis-tipis aja dulu lah. Jadi Mas Dani kasih tipis-tipis dulu di bagian pertamanya ya teman-teman, lapis pertamanya. Kita usahain rata ya, tipis aja, karena ini rencana Mas Dani bakalan kasih 3 lapis sih teman-teman. Tapi nanti kalau masalah lapisan tergantung kalian masing-masing ya, mau 2 lapis atau 3 lapis. Tapi Mas Dani bakalan kasih 3 lapis biar lebih tahan lama sih. Oke. Cuman yang agak susah nanti bagian belakang ini. Oke, kita balik ya. Kita lapis teman-teman. Memang harus bergantian teman-teman untuk ngelapisnya ini. Jadi karena ini kan posisinya nggak ada gantungannya, jadi Mas Dani bergantian, Mas Dani balik-balik gitu ya. Sambil Mas Dani tunggu dulu. Jadi Mas Dani ngutamain yang ini dulu, nanti baru yang atas ini. Oke. Nah, sekarang yang baliknya sini teman-teman. Memang kalau kayak gini memang harus sabar teman-teman. Nih, harus teliti, pelan-pelan aja. Ya, udah sedikit kelihatan nih untuk hitamnya ya. Oke, lapis kedua bagian selanjutnya. Pokoknya tipis-tipis saja teman-teman, kalau saran dari Mas Dani ya. Nanti kalian koreksi lagi lah kalau misalkan kalian
di pen terus tipis-tipis, terus misalkan koreksi lagi kalau ada yang kayak gini kurang ya kita tambahin lagi kan itu. Nah gitu sih ya, itu aja sih. Oke. Aduh, lapis kedua baunya Mas Dani nggak pakai masker. Jadi Mas Dani nggak pakai masker kayak gini teman, baunya bener-bener. Ini lapis kedua ya teman-teman ya. Oke, lapis kedua. Tunggu agak kering dulu lalu kita balik yang belakangnya. Mantap nih ya. Nanti terus tinggal yang ini nih teman-teman. Nah, yang ini Mas Dani bakalan repaint akhir-akhir aja. Lanjut lagi bagian lehernya ini. Tadi kan belum ya teman-teman. Memang Mas Dani bikin akhir aja ini untuk bagian lehernya. Kan memang posisinya kan sulit ya. Jadi Mas Dani arahin gini. Yuk, lapis pertama. Nah, seperti biasa tipis-tipis saja ya. Tipis-tipis saja dulu. Nih sambil nunggu bagian kayak ini agak kering, kita tunggu dulu, nanti baru semprot yang kedua. Mungkin kalau yang di bagian leheran ini teman-teman kalian bisa kasih 3 atau sampai 4 lapis, atau mungkin lapisan kalian nyemprotnya itu bisa agak tebel nggak apa-apa, karena di sini kan memang bagian nanti yang bakalan gampang korosi kayak gini teman-teman ya, karena bener-bener yang panas kan bagian ini, yang sini bener-bener lebih panas daripada yang ini, jadinya lebih tebel nggak apa-apa. Mas Dani saranin yang ini lebih tebel lah, biar nanti hitamnya itu awet, nggak gampang pudar teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang Mas Dani mau ngelepas nih ya yang knalpot AGB-nya Mas Dani lepas, dan PR-nya itu adalah di sini teman-teman. Karena tuh Vario KVB itu bautnya itu sangat sulit ya dijangkaunya. Nih baut yang sini kelihatan nggak? Itu sangat sulit. Jadi itu yang PR Mas Dani sih. Mas Dani bakalan nyoba tapi ya. Oke. Ternyata kalau pakai kunci yang panjang gini enak teman-teman, mantap, aman sih. Tinggal lepas. Oke, udah lepas, tinggal lepas yang ini atas ini kunci agak besar sih. Bentar. Oke teman-teman, udah berhasil dilepas untuk yang knalpot AGB ya, di knalpot custom. Oke teman-teman, dan sekarang waktunya masang ini lagi ya, knalpot orinya si Nena. Kita masukin pelan-pelan, agak sulit kali ini. Oke. Oh ya teman-teman, satu tips dari Mas Dani, kalau kalian
baut kayak gini. Setelah kalian lepas itu sekalian kalian kasih pelumas sedikit ya, biar kayak ngilangin karat-karat gitu teman-teman. Dan kalau masuk lagi biar enak, keluarnya juga enak nanti ya. Karena ini azan duhur, jadi kita break sebentar ya. Nanti masih lanjut lagi. Masih lanjut lagi untuk pemasangannya teman-teman. Jadi memasang setelah dipaskan ya, dipaskan di sini kita pasang ini baut yang dalam ya. Jadi ini paling penting, jangan sampai kalian kendo ya kalau masangnya longgar. Jadi pastikan benar-benar sempurna, benar-benar pas, biar nanti juga nggak kayak apa ya, bocor gitu ya. Nah, kalau udah benar-benar kalian pastikan kalau baut yang dalam ini rapot, nah, kalian bisa lanjut ke dua baut yang ini, sisinya ini. Itu kalian rapetin juga, tinggal kalian kencengin. Kunci 14 kalau yang ini kunci 10 teman-teman. Ini juga jangan lupa kalian kencengin juga teman-teman, karena riskan ya kalau kalian bikin touring atau motoran agak jauh, kayak jalan yang bumpy-nya luar biasa, bakalan cepet kendor kalau nggak kalian kencengin. Alhamdulillah teman-teman, jadi udah kepasang ya. Ini knalpot orinya si Nena alias bawaan pabrik yang udah Mas Dani repaint, dan kondisinya seperti ini, kondisi terbarunya. Wih, jadi hitamnya itu kayak grass baru lagi ya teman-teman ya. Nih di sini juga jadi kayak baru lagi. Mas Dani nggak tahu ini bakalan bertahan sampai berapa bulan atau mungkin berapa tahun ya warnanya ini. Yang penting udah sementara udah kelihatan baru lagi. Nanti kalau misalkan agak pudar lagi atau buram lagi ya bakalan Mas Dani repaint lagi. Dan ini bautnya ya yang kalian harus perhatikan, ini harus kenceng. Terus yang di dalam situ teman-teman, nah itu dua baut ini ya, di sana itu kalian juga harus perhatikan bener-bener, itu harus kalian kencengin teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan terkena jalan bumpy yang luar biasa, kalian nggak khawatir lepas gitu ya, ini ya. Jadi seperti itu. Sekarang Mas Dani mau coba cek dulu gimana suaranya. Oke, kita tes suaranya. Wah, ini teman-teman. Kita cek dulu apakah ada anginnya yang bocor. Kalau di sini sih, ini kalau angin yang di sini tuh kipasnya ya teman-teman ya, kipas dari ini ya, jadi aman. Di sana oke. Ini juga kipas. Kaget Mas tadi. Jadi ini kipasnya, kalau sini aman. Oke. Siap. Jadi seperti ini teman-teman suaranya. Jadi seperti itu teman-teman, mantap. Wih, emang di sini tuh bener-bener zona yang paling panas ya di leherannya itu, karena kita lihat di sini aja udah
rasa anget, padahal bentar kalau di sini aman teman-teman ya, di sini tapi sini udah kerasa anget nih. Makanya Mas Dani saranin kalau yang di leheran sini sampai atas itu kalian tebelin, nggak masalah. Oke, mantap. Alhamdulillah teman-teman, jadi untuk proses repaint dan pemasangan knalpot orinya si Nena udah lancar, alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin Mas Dani buat repaint ya. Jadi seperti itu tadi proses untuk repaint dan juga pemasangan knalpot orinya ke bodi si Nena teman-teman. Dan untuk selanjutnya mungkin Mas Dani bakalan sedikit memperbaiki part-part yang lainnya ya, pokoknya biar kelihatan looknya lebih nyaman lah dilihat ya teman-teman. Dan oh iya, kenapa sih Mas Dani kok ganti dari knalpot standar racing ya, knalpot standar racing yang Mas Dani sempat pasang, yaitu Mas Dani ganti kembali ke orinya ya, seperti yang pernah Mas Dani bilang teman-teman, yang waktu Mas Dani masang knalpot itu ya, knalpot custom itu Mas Dani sempat bilang mungkin bakalan ganti lagi ke knalpot orinya, jadi kayak cari suasana baru aja teman-teman. Dan Mas Dani sekarang udah repaint ya, memang kebetulan waktu itu juga Mas Dani mau repaint untuk knalpot orinya si Nena, itu Mas Dani mau repaint dan sekarang kebetulan udah di repaint dan Mas Dani pasang lagi teman-teman. Sebenarnya kalau aman enggaknya pakai knalpot standar racing itu yang agak ngebas itu sebenarnya ya kembali lagi sih teman-teman, kalau pas kita apes ya bakalan nggak aman, tapi lebih aman memang pakai yang original ya, knalpot yang ori bawaan pabrik itu lebih aman teman-teman. Dan untuk knalpot Mas Dani yang lama yang Mas Dani lepas yang merek AGP, mungkin Mas Dani bakalan simpen dulu, atau enggak mungkin nanti Mas Dani bakalan jual teman-teman. Kalau ada yang minat, oke lah Mas Dani lepas. Mungkin teman-teman yang nonton video Mas Dani ini ada yang minat, bisalah hubungi Mas Dani nanti ya di DM Instagram atau hubungin aja. Nah ini teman-teman, jadi ini ya knalpotnya ya, mereknya AGP Custom ya, Premium Custom Exhaust. Jadi kayak gini. Ini kalau misalkan kalian ada yang minat, bisa hubungin Mas Dani, nggak apa-apa. Oke, mantap nih. Oke teman-teman, nah, jadi cukup sekian dulu video Mas Dani ya, nge-repaint knalpot originalnya si Nena alias bawaan pabrik, dan Mas Dani pasang lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya Mas Dani sampai habis, yang udah nemenin Mas Dani nge-repaint knalpot orinya si Nena, dan udah nemenin sampai ke proses pemasangannya teman-teman. Terima kasih banyak. Dan yang udah subscribe juga Mas Dani ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe buruan di subscribe, yang belum like buruan di like, yang udah like Mas Dani ucapin makasih juga. Dan sekian dulu, nantikan videonya Mas Dani selanjutnya. Mas Dani akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.